Hai, apa kabar? Ica Bisri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobiha dari Universitas Bunga Bangsa Cirebon, semester 6 PAIC. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran tentang model-model pembelajaran menurut para ahli. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan sedikit menjelaskan pengertian dari model pembelajaran itu sendiri. Model pembelajaran ialah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran ini merupakan frame dari penerapan suatu pendekatan metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Ada banyak sekali pendapat para ahli mengenai model-model pembelajaran. Di sini saya hanya akan menyampaikan sebagian saja, antara lain yaitu tokoh Gerlach, Early, dan Sharon Samaldino, Robert Hennig, James Russell, dan Michel Molenda. Menurut pendapat Gerlach dan Early adalah bahwa model ini lebih memfokuskan diri terhadap kebutuhan dan tingkat utama. Lebih diharapkan bahwa model ini mengharapkan guru lebih memahami tingkat kebutuhan siswa dan menyederhanakan pembelajaran terhadap keadaan yang dihadapi siswa saat pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran Gerlach dan Early adalah yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran atau specification of objective. Pada tahap ini, penentuan tujuan pembelajaran sangat penting dan harus bersifat jelas atau tidak terlalu luas dan mudah diukur. Hal ini bertujuan agar pencapaian dalam kegiatan belajar mengajar menjadi terarah. Yang kedua yaitu menentukan isi materi atau specification of content. Pada tahap ini, isi bahan ajar harus relevan dengan tujuan perumusan pembelajaran yang terurai pada tahap pertama. Yang ketiga yaitu penilaian kemampuan pada tingkat awal siswa atau assessment of entering behaviors. Penilaian awal pada siswa ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan yang dimiliki siswa dan mempertimbangkan pemberian materi yang terlalu tinggi serta pemberian porsi materi yang berlebih. Sehingga dengan mengetahui tingkat kemampuan siswa pada awal pelajaran, maka guru dapat mengetahui potensi siswa yang dihadapinya. Penilaian pada tahap ini dapat berupa pretest dan portofolio siswa. Yang keempat yaitu menentukan strategi atau determination of strategy. Tahap ini guru mengatur cara penyampaian materi yang akan diberikan kepada siswa. Banyak cara atau strategi yang dapat dilakukan, misalnya dengan menggunakan ceramah, tanya jawab, diskusi, atau dengan cara demonstrasi. Yang kelima yaitu pengelompokan belajar atau organization of group. Setelah strategi sudah disusun, langkah berikutnya adalah guru mulai merencanakan bagaimana pengaturan pada pengelompokan belajar. Dalam hal ini, guru hanya membagi siswa dalam ke beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Yang keenam yaitu pembagian waktu atau allocation of time. Guru dapat mengatur kegiatannya dalam pembelajaran. Yang perlu diperhatikan, waktu untuk materi diharapkan lebih banyak daripada pemberian waktu untuk kegiatan yang lain. Yang ketujuh yaitu menentukan ruangan atau allocation of space. Guru dapat mengatur sesuai dengan tingkat kebutuhan pada proses pembelajaran. Yang kedelapan yaitu memilih media atau allocation of resource. Peran media dalam pembelajaran untuk membangkitkan minat belajar siswa perlu disiasati. Banyak media yang dapat digunakan sebagai stimulus yaitu bisa berupa benda nyata, media visual proyeksi, media audio, media cetak, gambar, dan lain sebagainya. Yang kesembilan yaitu evaluasi hasil belajar atau evaluation of performance. Evaluasi ini dilakukan untuk memperoleh dan mengukur serta untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa dari hasil kegiatan belajarnya.
Yang ke-10 yaitu menganalisis umpan balik atau analysis of feedback. Pada tahap ini, peninjauan kembali atas kegiatan yang telah dilakukan perlu dilakukan perbaikan atau tidak, merupakan sebuah umpan balik dalam upaya untuk mengetahui penggunaan model ini. Tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai atau tidak, maka perlu umpan balik sebagai analisis selanjutnya. Tentunya setiap model pembelajaran itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitupun dengan model pembelajaran dari Glass dan Ellie. Kelebihan dari model pembelajaran ini yaitu memiliki perbedaan tersendiri dibanding dengan model pembelajaran yang lainnya. Perbedaan yang paling ketara adalah diadakannya pretest atau tes di awal sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pretest merupakan tahapan awal yang cukup dipandang penting karena guru belum mengenal karakteristik siswa. Di samping itu, model pembelajaran Gerlach dan Ellie sangat teliti sekali dalam melaksanakan atau merencanakan pembelajaran. Terbukti dengan diadakannya tahapan pengelompokan belajar, perhitungan pembagian waktu, serta pengaturan ruangan belajar. Kelemahan dari model pembelajaran Gerlach dan Ellie ini yaitu tidak adanya pengenalan karakteristik siswa, sehingga sedikit guru yang kewalahan dalam menganalisis kebutuhan belajar siswa selama proses pembelajaran. Yang kedua yaitu model pembelajaran Azure. Model pembelajaran ini dikembangkan oleh Sharon Samaldino, Robert Henrich, James Russell, dan Michel Molenda pada tahun 1989 yang diterbitkan dalam sebuah buku berjudul Instructional Technology and Media for Learning. Model pembelajaran Azure adalah salah satu strategi pembelajaran di ruang kelas yang memadukan penggunaan teknologi dan media pembelajaran, serta dikembangkan melalui pemilihan dan pemanfaatan metode, bahan ajar, dan peran siswa dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran Azure ini merupakan singkatan dari komponen atau langkah penting dari model desain dari pembelajaran Azure dapat digunakan untuk menetapkan pengalaman belajar yang dapat membantu siswa dalam mencapai kompetensi yang diinginkan. Model pembelajaran Azure dikembangkan agar dapat digunakan oleh guru, instruktur, dan pelatih dalam kegiatan pembelajaran, khususnya yang memanfaatkan media dan teknologi di dalamnya. Selain itu, pembelajaran ini bersifat prosedural yang dibangun untuk menciptakan program pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Banyak sekali informasi yang berkaitan tentang model-model pembelajaran menurut para ahli ini yang kurang saya sampaikan atau kurang jelas. Mohon kiranya Anda untuk memaklumi hal tersebut. Saya orang awam yang ingin mencoba belajar menyampaikan pendapat atau menyampaikan informasi ini. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.